Baik, luar biasa ya Bu ya program unggulan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin ini ya Bu ya. Ya, betul. Lalu eh, mengingat juga eh, banyak rumah sakit lain yang memiliki mungkin layanan yang unggul juga di bidangnya. Nah, bagaimana kira-kira cara meyakinkan masyarakat bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin ini mempunyai pelayanan unggul yang menjadi pilihan masyarakat, baik untuk melakukan eh, pencegahan, perawatan maupun pengobatan. Ya. Eh, untuk yang sekarang, karena sekarang area zaman digital ya, kayaknya kita juga harus apa ya, harus banyak mengembangkan di bidang area digital juga gitu. Untuk program-program bisa kita sharekan mungkin via YouTube ya, diiklankan via YouTube, kemudian Instagram itu juga sangat membantu gitu. Kemudian misalnya kalau ada review-review kita bisa bantu dari situ gitu. Kalau kalau sekarang misalnya kita dalam pelayanan, misalnya kita minta bintang 4 gitu ya, atau eh, mendapatkan komentar yang bagus, itu juga bisa menjadi sebuah pendukung, alat dukung kita supaya masyarakat bisa lebih tahu bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin ini sedang dalam proses eh, sudah dalam proses perbaikan gitu. Dan sekarang juga kan kalau lihat dari visi kita Hasan Sadikin yang terbaru kan areanya itu sudah membidik eh, lagi sebagai rujukannya bukan lagi sebagai di Indonesia tapi udah se Asia Tenggara. Itu juga pasti butuh butuh sebuah media sosial yang besar gitu, dan kayaknya layak kalau misalnya iklannya itu bukan lagi segi dalam negeri tapi dari luar negeri juga gitu, biar se Asia Tenggara udah tahu bagaimana program layanan dari rumah sakit itu lebih baik gitu, Yayasan Sadikin. Baik, Ibu. Dengan adanya transformasi ini, semua lini ya Bu ya, jadi ikut berpartisipasi untuk menjadikan Rumah Sakit Oh, Hasan Sadikin menjadi lebih baik dan bisa meluas sampai ke ASEAN. ya, visi kita kan tahun 2005 ini udah sampai Asia Tenggara gitu ya. Iya, Jadi betul. cakupannya Mas yang dulu misalnya kalau mau rumah sakit cari pelayanan apa misalnya carinya ke Singapura di Hasan Sadikin sudah bisa gitu ya, dengan adanya mesin-mesin yang tadi saya cerita ya. Jadi nggak usah dikerjakan lagi ke luar negeri, di Hasan Sadikin juga udah bisa gitu. Tinggal iklannya aja, tinggal dari iklan kita lewat IG-nya atau apa gitu, dari masyarakatnya juga sudah melakukan apa review yang baik juga, itu sudah menjadi sebuah iklan gitu Ya, buat betul sekali, bahasa. Ibu. Sebagai media pemasaran ya Bu ya. Medianya supaya ya memang bagus gitu Hasan Sadikin, hanya tinggal butuh diiklankan saja gitu. Baik. Selanjutnya Ibu. Sebagai ASN Kemenkes tentu kita mengenal core value ASN Kemenkes ya Bu ya, yang kita tahu salah satunya adalah adaptif. Nah, bagaimana menurut Ibu dalam mengambil sikap atau melakukan adaptasi dari era digitalisasi saat ini Bu? Ya. Mungkin bisa disangkut pautkan dengan pelayanan kepada pasien. Ya, di area yang serba ini ya, computerized ya, digital ini memang ini sebuah tantangan bagi saya khususnya karena mengingat saya bukan tipe yang apa ya, jadul ya, udah 20 tahun bekerja itu udah agak ini juga gitu, repot juga gitu kalau ketika ada sistem yang hampir semuanya itu computerized gitu. Itu memang sebuah tantangan bagi saya pribadi gitu. Tapi kan ini demi kemajuan dari rumah sakit ya. Berarti saya juga harus bisa belajar, harus terus bisa mengembangkan, harus terus bisa mendukung gitu program dari rumah sakit apa dari rumah sakit ini gitu. Nah, memang saya tetap prosesnya itu ada pembelajaran, prosesnya itu tetap ada apa ya? Kalau ini mah jadi kayak pelatihan ya.
supaya kami bisa melakukan eh, pelayanan tetap gitu. Ya, saya juga nggak mungkin ya, misalnya tetap kekeh dengan sistem yang tidak digitalis, sedangkan yang lain udah sampai kemana atau nanti saya ketinggalan gitu. Apalagi kalau khususnya dengan perkembangan rumah sakit, wajib rasanya tidak ada alasan menolak atau tidak ada alasan tidak mau, ya harus mengikuti dari program digitalis ini gitu. Ya, butuh ada tantangan, tantangannya ya misalnya ya kayak tadi kita mau masuk agak susah ya harus wajib bertanya atau minta tolong gitu ya nggak apa-apa tapi nanti setelah itu kita tahu gitu. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk jadi tidak mau mengerjakan gitu ya. Iya, betul sekali ya Bu ya. Tentu itu menjadi PR kita bersama menghadapi era digitalisasi ini. Karena digitalis ini menurut saya jadi lebih mudah juga ya sebenarnya dengan adanya digitalis ini, dari semua proses pelayanan menjadi lebih mudah gitu. Contohnya zaman dulu kalau misalnya mau daftar ke poli itu sampai harus mereka mengantri dari jam 3 subuh gitu ya, sampai harus mengantri, sampai harus eh, tentang nomor antrian. Tapi dengan adanya proses digital ini, sudah via transaksi online udah cukup. Jadi nggak usah sampai harus menteri, itu kan jadi lebih baik lagi ya. Ya, karena dengan sistem EMR gitu ya, data-data itu pasti, data-data pasien itu pasti akan lebih mudah kita cari, akan lebih mudah kita, apa namanya, akan mudah kita akses gitu ya. Jadi, pekerjaan kita juga akan lebih cepat. Nah, untuk proses seperti itu, kalau lihat dari manfaatnya, ya jadi saya dukung, tetap saya dukung gitu untuk proses digitalis ini. Iya. Baik Ibu, selanjutnya eh, terkait dengan layanan kebidanan Bu, sebagai penutup, mungkin bisa disampaikan apa saja harapan Ibu untuk pengembangan layanan kebidanan di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ini. Khusus di kebidanan ya. Iya Kalau betul Bu. harapan ya, tadi kan kita punya tantangan ya bahwa dengan adanya sistem eh, rujukan, dengan adanya sistem yang memang sudah ada perbaikan mungkin dari semua rumah sakit. Jadi yang datang ke Hasan Sadikin itu betul-betul rujukan yang final gitu. Eh, jadi harapan saya pengembangan untuk kompetensi bidan juga bisa dibantu, bisa didorong gitu. Jadi untuk bidan-bidan yang bekerja di Hasan Sadikin itu bisa dikembangkan mengenai pendidikannya, mengenai penelitiannya, mengenai apa ya. Tapi tetap tidak di luar, tapi tetap jangan sampai keluar dari kompetensinya gitu. Supaya ketika memang eh, kita mendapatkan pasien dengan kasus yang betul untuk PK3, secara keilmuan kita sudah siap. Secara fasilitas itu kan itu sudah di luar kompetensi ya. Tapi kalau secara dalam di dirinya bidan itu kita sudah bisa didukung untuk pengembangan kompetensinya gitu. Jadi jangan sampai eh, ketika ada pasien atau ketika ada kasus yang memang eh, betul ini memang rujukan untuk Hasan Sadikin, ternyata malah kami bidannya tidak bisa melakukan gitu. Itu mungkin supaya eh, bidan itu sudah menjadi bisa bukan siapa kayak ya udah bisa melaksanakan tata laksana dengan baik, tapi tidak keluar dari jalur kompetensinya kami sebagai seorang bidan gitu. Kemudian harapan yang keduanya, eh, balik lagi ya, itu butuh sebuah dorongan dari bidan itu yang tadi saya bilang bahwa bidan itu diibaratkan bunga yang belum masih kuncup, belum berkembang ya, karena eh, adanya sebuah bukan keterbatasan tapi memang butuh dukungan dari yang berbagai pihak. Jadi nggak cukup dari rumah sakit saja, tapi itu juga harapan saya bisa didukung dari profesi kita, misalnya sebagai ibunya ya, dari ibunya supaya
bidan-bidan di rumah sakit, khususnya di Hasan Sadikin itu eh, mengenai kompetensinya bisa lebih berkembang lagi. Itu harapan saya. Jadi bukan dari rumah sakit saja, bukan dari dalam diri sendiri, tapi dari rumah sakit dan dari profesi juga bisa mendukung untuk pengembangan dari kompetensinya bidan itu yang ada di rumah sakit. Wah, sangat lengkap sekali ya Bu ya. Baik Sobat Sehat, eh, demikian sekelas info tentang upaya RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam menghadapi transformasi kesehatan saat ini. Semoga Rumah Sakit Hasan Sadikin ini selalu menjadi pilihan masyarakat baik dalam melakukan pencegahan, perawatan, maupun pengobatan, serta Amin. senantiasa melakukan perbaikan tiada henti demi kepuasan layanan kesehatan kepada masyarakat luas melalui inovasi dan layanan unggulannya. Terima kasih banyak Ibu Rani sudah berkenan hadir dalam podcast sehat kali ini. Ya, sama-sama mudah-mudahan informasinya tersampaikan dengan baik, tersampaikan dengan jelas ya maksud dan tujuan saya. Kemudian saya harapkan eh, tidak menjadi sebuah apa ya kayak hambatan ya. Mudah-mudahan itu malah menjadi pencetus supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Ya, Ya, siap Ibu. Baik, saya akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa Sobat Sehat, selamat siang dan salam sehat.